Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Indah. Kita sekarang sudah masuk ke jurnal praktikum resep yang kedua, yaitu bagian A, menyetarakan timbangan. Sebelum kita memulai video kali ini, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga Allah mempermudah pembelajaran kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu sudah membuat video yang satu lagi ya, yang menggunakan timbangan asli di laboratorium. Mudah-mudahan kalian sudah melihatnya. Ya. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan yang mungkin tidak tersampaikan di video tersebut. Gitu ya. Jadi ini Ibu sudah capture, sudah Ibu pernah bagikan juga ya gambar ini di pertemuan pertama kita, yaitu bagian-bagian timbangan. Oke. Nah, ini prosedur ini adalah prosedur kerja. Jadi, prosedur kerja untuk penyetaraan timbangan. Oke, sudah kalian catat juga di buku catatan. Gitu ya. Oke, kita mulai saja. Oke, jadi menyetarakan timbangan itu, kenapa sih kita harus menyetarakan timbangan? Yang pertama adalah supaya hasil penimbangan kita benar, gitu ya. Karena kalau timbangan kita miring kanan atau miring kiri atau kita bilangnya tidak setimbang atau tidak setara, maka hasil penimbangannya pun akan tidak tepat. Misalnya harusnya nimbang 10 gram menjadi 5 gram atau kurang atau bahkan lebih, gitu ya. Jadi kalau kita masuk lab, tuh, kalau kita masuk lab, kita pertama kali masuk lab praktek gitu ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah menyetarakan timbangan. Itu udah pasti. Oke, sudah. Nah, sekarang caranya gimana? Yang pertama kalau kamu masuk ke lab adalah ini. Bersihkan timbangan. Kita mungkin pakai pulpen biru biar kelihatan. Yang pertama adalah bersihkan timbangan. Bersihkannya gimana, Bu? Nggak usah kamu cuci ya. Maksudnya kalau ada debu-debu atau serbuk-serbuk yang ada di ini nih, di papan ini gitu ya. Ini maka nanti kamu bersihkan. Misalnya piringnya ada debu-debu, ada kotor, maka kamu bersihkan. Gitu ya. Dan kamu perhatikan nanti apakah di sini murmurnya tempatnya benar atau yang kita biasa sebut dengan anting-antingnya, anting-anting penunjuknya itu yang bentuknya segitiga, apakah posisinya benar atau tidak. Jadi kita seperti itu. Yang kedua, setelah kita bersihkan timbangan, maka kita setarakan timbangan. Nah, di sini Ibu akan mengilustrasikan, walaupun gambar Ibu tidak bagus-bagus amat, cuma Ibu akan ilustrasikan begini. Yang pertama adalah, ini kan timbangan. Ya. Ini timbangan, anggap aja bagus ya. Ini piring timbangan, kemarin sudah kita bahas, ini piring timbangan. Ya, ini piring timbangan. Nah. Oke. Jadi di sini nanti ada tuasnya. Ya. Ini kayak mata hidung ya. Apa aja ini timbangannya. Sini nanti ada tuasnya. Ya, tuasnya bulat. Jadi ini tuas timbangan nanti yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan timbangan. Sebenarnya mengangkat dan menurunkan timbangan ya. Jadi kalau nanti tuas ini kita putar ke arah kanan, ini on. Kita putar ke arah kiri, maka ini off. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti timbangan seperti ini, yang penting ada kalau mengenai bagian timbangan sudah. Ini yang disebut dengan lengan timbangan ini. Nanti lengan timbangan ini harus sejajar, maka dia dikatakan setara. Gitu ya. Nah, ini piring timbangan, kalian sudah tahu. Ya. Nah, nanti di sini tuh ada mur-murnya nih di sini nih. Ini mur kiri, gitu ya. Ini mur kanan.
Jadi pembatasnya adalah ini ya. Jadi ini kita sebut kiri. Ini kita sebut kanan. Mur kiri dan mur kanan. Oke, lanjut. Jadi yang pertama adalah kita nyalakan timbangan. Caranya gimana? Putar tuas ini ke arah kanan. Ya, putar tuas ke arah kanan. Perhatikan timbangan. Jadi di sini dikatakan bila timbangan sudah setara. Sudah setara artinya apa? Kita tulis di sini yang disebut dengan setara. Biar kamu tahu. Yang disebut dengan setara itu timbangan bila lengan timbangannya sejajar atau lurus. Ininya nih. Ya, ininya lurus. Nih lengan. Oh, jadi lengan timbangannya harus lurus. Gitu ya. Nah, misalnya kita nyalain nih. Kita nyalakan pertama. Kondisi yang pertama adalah kita nyalakan ya. Kondisi yang pertama kita nyalakan. Lengannya sudah setara begini. Lengannya sudah lurus. Jadi lengan timbangnya sudah lurus. Nih, seperti ini. Kalau misalnya sudah setara di sini ya, maka penimbangan bahan obat bisa dilakukan. Berarti ini udah setara. Ini sudah setara. Maka sudah boleh langsung menimbang bahan obat. Oke. Udah ya. Lanjut. Kondisi kedua adalah kita lihat di sini yang C. Kita jangan sebutnya kondisi kedua, kita sebutnya C biar kamu nggak bingung ya. Di sini kan soalnya tulisnya C nih. Di sini tulisannya C. Berarti ini tadi B. B kalau timbangan sudah setara boleh menimbang. Sekarang yang C di sini aja biar muat. Yang C ternyata kita nyala ini. Kita nyalakan timbangan. Ternyata kondisinya gini. Ya. Ini udah setara belum? Belum. Karena apa? Ini dia miring. Kondisinya dia lebih miring atau condong ke kanan. Nah, kalau begini boleh nggak langsung menimbang? Tidak boleh. Kita harus menyetarakan timbangan. Nah, saat seperti inilah kita harus menyetarakan timbangan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau di sini dikatakan kalau timbangan condong ke kanan, maka yang pertama adalah mur sebelah kanan diputar ke arah dalam sampai timbangan setara. Oke. Mana murnya? Di sini murnya ya. Kalau bagian sebelah kanan, ini kalau yang dimaksud dengan luar itu adalah ini. Ketika kita menggeser mur ke arah luar, bukan ke arah dalam timbangan. Nah, kalau kita gesernya begini, berarti ini ke arah dalam. Sama untuk mur kiri juga begitu. Untuk mur kiri kalau kita ke arah ini namanya luar. Kalau ke arah dalam, ya menghadap timbangan gitu ya, namanya ke arah dalam. Oke. Kita cobain yang pertama adalah sebelah kanannya diputar ke arah dalam. Jadi ini kita putar ke arah dalam. Ke arah dalam sini.
Ya, ikuti arah tanda panah ibu. Terus kita matiin dulu. Jadi catatannya adalah di sini ibu kasih garis dulu. Kita menggerakkan mur timbangan ataupun mau melakukan kegiatan-kegiatan lain, misalnya menyentuh timbangan, memperbaiki piring timbangan, itu semuanya dalam kondisi timbangannya harus saat timbangannya off atau dalam posisi di bawah gitu ya, tuasnya lagi kita matikan, timbangannya off. Supaya apa? Supaya timbangannya nanti tidak terpengaruh gitu ya. Jadi kalau sudah off kan posisi timbangan bisa kita gerakkan dengan mudah. Kalau misalnya dalam posisi nyala, dia akan goyang-goyang ke kanan ke kiri dan lain sebagainya karena tuasnya lagi ke atas. Udah, kita nyalain nih, kita gerakkan ini ke arah dalam. Kita matiin timbangan, gerakin mur ke arah dalam, terus kita nyalain lagi. Ketika kita nyalakan timbangan, ternyata timbangannya masih condong ke arah kanan. Terus lakukan sampai murnya mentok nih di sini nih. Kalau murnya sudah mentok ke arah dalam, jadi kalau ke arah dalam, kalau mur kita gerakan ke arah dalam, menjadi lebih ringan. Jadi kalau misalnya mur yang kanan kita gerakan ke arah dalam, maka yang bagian kanan ini dia menjadi lebih ringan. Ini kan tadi berat nih. Tapi kalau mur kita arahkan ke arah luar, maka sisinya itu baik kanan ataupun kirinya akan bertambah berat. Itu ya. Jadi kan tadi kita gini, lebih condong ke kanan, berarti kanan lebih berat nih. Gimana caranya supaya dia nggak berat? Putar murnya ke arah dalam, berarti nanti jadi lebih ringan. Udah kalau udah sampai mentok, nggak bisa juga, maka kita mainin yang kiri. Kan kanannya lebih berat nih, supaya setimbang, maka kirinya kita putar ke arah luar. Supaya apa? Supaya yang sebelah kiri ini lebih berat. Gitu. Lakukan ini sampai nanti kondisi timbangannya, lengannya sejajar. Jadi kalau mur yang sebelah kanannya tadi sudah mentok ke dalam, nggak bisa, maka mainkan yang mur sebelah kiri. Sampai ini sejajar. Kalau ini sudah sejajar atau lurus, maka boleh menimbang. Itu ya. Nah, sekarang yang D. Yang D itu adalah kita nyalakan timbangan. Nyalakan timbangan itu ya. Ketika nyalain timbangan, ternyata timbangannya itu condong ke arah kiri begini. Nah, artinya apa? Artinya sebelah kiri ini artinya adalah sebelah kiri lebih berat. Artinya sebelah kiri lebih berat. Nah, caranya gimana? Matiin dulu timbangannya. Matiin timbangannya. Kita off-kan dulu timbangannya. Terus kita mainkan murnya. Pertama, karena kiri lebih berat, maka kita atur murnya supaya ke arah dalam. Mur kiri, nih lihat ya. Mur sebelah kiri diputar ke arah dalam. Kenapa? Biar yang kiri itu lebih ringan. Diputar ke arah dalam. Dah, kalau udah kita nyalain lagi. Nyalain timbangannya, kita cek. Oh, ternyata masih ke kiri. Masih berat ke kiri. Terus lanjut sampai yang kirinya ini mentok ke dalam di sini. Udah nggak bisa lagi Bu bergerak. Udah, kita nyalain lagi, ternyata masih berat. Kalau ternyata kita nyalain ternyata sudah setara, alhamdulillah boleh buat menimbang. Tapi kalau kita nyalain ternyata udah mentok, kita nyalain masih berat di kiri, maka apa yang kita lakukan? Ingat, kita masih punya mur kanan. Oke.
Nah, mur kanannya gimana, Bu? Kan tadi sebelah kiri lebih berat. Maka apa yang harus dilakukan oleh mur kanan? Biar setimbang. Maka yang sebelah kanannya harus dibuat lebih berat. Oke, dibuat lebih berat berarti dia digeser kemana? Diputar kemana? Ya, yang ini kita lihat bacaannya. Sebelah kanan diputar ke arah luar. Supaya apa? Supaya yang kanannya juga lebih berat. Yang mur sebelah kanan diputar ke arah luar. Biar apa? Biar kanan lebih berat, jadi setimbang. Matiin lagi, maaf. Tadi sudah kita matiin, nyalain lagi timbangannya. Kita coba, alhamdulillah ternyata sudah setara. Gitu ya. Jadi sampai lakukan ini murnya gitu ya, kita putar ke arah luar, matiin, kita putar ke arah luar, kita nyalain sampai nanti timbangannya setara. Gini. Oke, ini dan memang harus sabar. Kita harus coba sedikit-sedikit, apalagi kalau misalnya kalian masih baru ya. Kalau mungkin yang sudah lama, yang sudah biasa, udah tahu gitu, oh sedikit lagi nih, sedikit lagi gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan nanti di grup WA. Akan Ibu lanjutkan dengan video jurnal 2B yaitu menimbang bahan obat serbuk. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.